warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Citra Teknik. Ini adalah sebuah mesin pendingin yang mana dilengkapi pemasangannya bukan kapiler tapi expansion valve. Dari ekspansi ini dilihat seharusnya kalau unit mau hasil maksimal harus kita lengkapi dengan receiver tank. Kenapa? Dengan adanya receiver tank maka liquid yang masuk ke ekspansi ini akan sempurna. Kita perhatiin di sini tidak ada, cuman nggak ada aksesoris lain. Filter udah langsung ekspansi. Di sini kita dan juga di sini ruangannya panas. Mana ada dapur di sini. Mana ruangan ini panas mengakibatkan hasil produksi tidak bagus. Malah kemarin dites ini tipis. Jadi di sini kami akan coba berbagi pengalaman bagaimana sih ruangan mesin ini berjalan dengan normal, hasil lebih bagus. Yang perlu kita butuhkan di sini adalah yang pertama harus ada receiver. Pertama harus ada receiver, yang kedua harus kita usahakan ruangan tekanan high pressure tidak terlalu tinggi dan tidak panas. Kenapa? Sampai temperatur di sini cukup panas dikarenakan dekat sumber panas. Yang perlu kita lengkapi di sini saya udah rancang di rumah ini bikinnya. Di sini nantinya akan dipasang sebuah HE yang akan kita pasang. Pertama fungsinya untuk mendinginkan kondensor, dan seandainya ada liquid bag nantinya tidak akan masuk ke dalam kompresor. Di sini receiver HE ini akan saya aplikasikan langsung sebagai receiver tank. Bagaimana cara pembuatannya? Ditunggu, saya siapin dulu alat-alat dan kameramannya. Ini kebetulan sudah dilengkapi, sudah kami bolongin dari di rumah supaya kita di lokasi tidak membutuhkan waktu panjang. Ini dibolongin, yang satu dia berlawanan kita, satu atas yang satu bawah. Ini satu atas satu bawah. Seandainya posisinya berdiri begini, ini pipa masuk dari filter, ini pipa di bawah. Kenapa? Liquid akan berada di posisi bawah. Jadi gas ada posisi di atas, liquid ada di bawah. Makanya yang akan mengalir ke ekspansi adalah liquid. Kalau seandainya di atas di lubang ini kita ini masukin pipa atau dibalik begini, nah jadi di atas ini apa yang terjadi? Gas lah yang masuk, maka gas yang masuk ke liquid, yang gas dari kondensor yang kita rubah menjadi liquid masuk ke ekspansi tidak akan bekerja maksimal. Tapi kalau kita balik posisinya begini, ini dari sini liquid ada posisinya di bawah, sedangkan bisa di sini. Tapi dikarenakan di sini posisinya berdiri, ini begini. Nah, ini kita usahakan pipanya harus ke bawah, jangan posisi berdiri begini juga. Kita nggak tahu posisi gas di dalam ini nantinya, kita nggak tahu, nggak ada, dikarenakan nggak ada dipasang seikelas.
Jadi kita di sini. Jadi ini pemasangannya. Jadi posisinya begini, kita miringin. Ini sengaja saya garingin bolong. Jadi gas posisinya sudah di bawah. Jadi kalau begini nantinya, kalau kita begini atau yang panjang sedikit kita cari supaya dia sampai ke bawah. Jadi posisinya di bawah begitu. Jadi kita masukin begini, masuk. Nah, ini kan dia posisinya di bawah. Jadi ini larinya ke ekspansi nantinya. Jadi posisinya berdiri begini. Jadi tabung HE ini akan secara otomatis akan berubah menjadi receiver tank. Makanya saya bikin gede sekalian daripada ukuran standar. Nah, jadi ini digas masuk. Nantinya yang posisi liquid pasti adanya di bawah. Jadi kalau kita posisinya berdiri begini, ataulah sini larinya ke ekspansi, makanya nih gas tetap juga gas, sekalipun di sini belum tentu sempurna. Kenapa? Lingkungan di sini terlalu panas. Kalau terlalu panas maka perlu dipastikan yang gas untuk menjadi liquid tidak akan maksimal hasilnya. Jadi kalau kita posisi di bawah begini, ini kita begini, maka dia udah secara otomatis dia menjadi receiver tank langsung. Jadi di bagian bawah yang receiver tank itu dia adalah ujung pipa yang lari ke ekspansi adalah pipa bawah, bukan dari atas. Nah, kebalik, soalnya kecuali kita bikin untuk pot gas. Jadi kalau pot gas posisinya dari atas diambil. Kenapa? Supaya liquid tidak terdorong. Sekarang ini kita harus mengambil liquid, makanya dia posisinya begini di bawah. Jadi besi ini, pipa ini kita tikuk ke bawah. Oke, kami lanjut untuk pengawasannya dulu. Nanti akhirnya bagaimana dilanjut. Oke teman-teman. Ini HE-nya sudah kepasang, pipa seksennya sudah kepasang semua. Jadi itu dari evaporator, ini dari evaporator, ini masuk ke kompresor. Nah, di sini kita bikin pipa discharge-nya, liquid line-nya, kita kontraflow. Jadi ini dari filter. Dari filter ini masuknya ke sini, ke pipa atas, pipa bagian atas, paling atas. Jangan salah. Kenapa? Ini lebih dingin, nantinya ke bawahnya turunnya makin lama makin dingin. Plug di sini tadi yang dibikin tadi pipa ujung ini saya arahin ke bawah biar liquid lari. Kita sambung lagi ke arah ekspansi. Jadi tidak, arti katanya di sini refrigerant yang berubah menjadi liquid sempurna dipompa ke ekspansi. Kenapa diharuskan kalau untuk pendingin yang memakai ekspansi jangan sampai terjadi pendinginan tidak sempurna dikarenakan liquid masih bercampur tidak murni, masih bercampur dengan gas, maka buka tutupnya ekspansi tidak maksimal dan pendinginan pun kurang maksimal. Jadi di sini ada diafragma yang baca tekanan di sini. Di sini ada ekspansi, di sini orifice, di bawah orifice. Nanti kira-kira begini pemasangannya. Masih panas, mau dilas bro. Jadi di sini kita potong, kita masuk ke sini, dari sini kita connect lagi, kita las di sini. Jadi berusaha untuk pendinginan lebih maksimal karena ruangan pertama di sini ruangan panas sirkulasi, exhaust pun kecil.
Kalau nyala pun exhaust di sini udara masih terasa panas, dan ampere kompresor juga tinggi, dan hasil pendinginan tidak sempurna. Ini kemarin tipis ini saljunya, hasil esnya. Jadi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik buat konsumen. Irit listrik, panjang umur kompresor, pendinginan lebih cepat. Oke, ditunggu lanjutnya penyambungan. Setelah penyambungan kita lakukan vakum, dan hasilnya ditunggu saja. Oke rekan-rekan, salam. Nah tuh ya, ini udah jadi freezing kan. Harusnya di bawah, kalau seandainya nggak ada HE di sini pun freezing ya kan. Nah, ini sekarang dia dingin. Nah, ini aja kita pegang panas. Coba kalau panas itu langsung ke ekspansi, pasti pendinginannya kurang bagus. Di sini udah ada perubahan, beda panas. Sini dikarenakan didinginkan oleh ini. Tapi ini langsung ke sini ya tadinya. Iya, tadinya kan lurus. Iya. Nah, tekanan baru 260 per 25. Nah, ini ampere 3,6, masih jauh. Dia kan ampernya ini 4,2 dia kalau dia maksimalnya. Tadi kemarin 4,8 listrik boros. Sekarang ini udah jelas. Ini 3,6 ditambah freon 3,6. Jadi jauh pengiritannya kalau kita ini pakai pakai HE ini. Ini dia harusnya dia beku pokoknya, tapi dikarenakan dipanasin di situ yang nggak jadi beku, dia malu udah. Ini masalah deprosnya lagi, waktunya. Waktu deprosnya ya, deprosnya 3 menit, tapi ini terlalu cepat tadi. Gimana di prosesnya belum tahu, coba dites dulu. Kemarin tungguin kan nggak jadi ya. Sekarang sudah ketahuan itu. Nah, ini dikarenakan terlalu cepat ini aja, itu kan penuh, terlalu penuh itu, terlalu penuh esnya. Waktu deprosnya cepat, jadi numpuk ya. Kita tes dulu. Di sini udah jelas banyak perubahan. Pertama di ampere aja udah 1 ampere kali 380. Mana jadinya? Cepat banget deprosnya. Deprosnya telat, harus mengatur depros. Ini udah bagus hasilnya. Kemarin nggak disemprot ini. Ini kok lengket tangannya? Esnya, airnya apa nih? Kok lengket tangan?